Halo teman-teman, selamat datang di podcast Rehabilitasi Muda. Sebelumnya, kenalin nih, aku Zahrul dari Police. Di sini, aku udah sama dua teman aku nih yang akan membahas tema dari podcast ini, yaitu berkarya tanpa narkoba. Halo, apa kabar bro? Baik. Baik. Oke, kenalin dulu dong bro, kesibukannya ngapain aja nih? Halo teman-teman, kenalin nama gua Yasa dari Unpad. Kesibukannya sih selain berkuliah, gua juga bekerja part time gitu sih. Oke, kalau Doni kesibukannya apa Don? Oke teman-teman, kenalin nama gue Doni dari Poltera. Kesibukan sehari-hari sih selain kuliah juga bekerja di coffee shop. Oke, ke pertanyaan pertama ya. Kalau menurut lo nih, narkoba itu seperti apa sih? Gua nih, Iya, Yasa gimana Yasa? narkoba itu kan juga termasuk penjajah. Nah, Oke. penjajah yang nggak cuma Belanda sama Jepang aja yang bisa. Narkoba juga bisa menjajah. Biasanya tuh targetnya para pelajar yang kepo akan hal baru. Wah, emang pelajar itu kepo ya? Iya, Gampang Pengaruhi. terpengaruhi sama lingkungan juga. Oke. Teman. Terus Tapi ada juga sih orang dewasa atau sejumlah public figure yang kena. Iya yang lagi trending viral ini. Betul. oke. Iya itu. Kalau kata gua sih narkoba itu ibarat kuku. Kuku wah. Kuku. Maksudnya gimana itu? Ya kan udah dipotong, tumbuh lagi. Oh, Tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa kok membasmi agar dia nggak balik lagi. Tapi dengan syarat harus ada komitmen dan kerjasama yang kuat antara PNN dan kita sebagai masyarakat. Terlebih kita sebagai anak muda, terutama mahasiswa. oke Kak. Nah, kalau tanggapan lo sendiri nih mengenai anak muda zaman sekarang yang sudah tidak produktif, tidak berkarya, terus memakai narkoba ini, terus gimana ini? Virus baru. Udah beban keluarga ya. Tak punya nilai. Gimana nih? Gimana itu, Yasa? Ayo Yasa. Kalau tanggapan gua sendiri mengenai generasi muda yang nggak produktif, nggak berkarya, pengguna narkoba itu sangat menyayangkan banget sih. Mengapa tidak? Ya karena kan itu barang haram. Yang namanya haram pasti ada konsekuensi tersendiri yang merugikan, entah itu ke diri lo sendiri maupun ke orang lain juga gitu. Kalau lo gimana dong? Kalau menurut gue sih narkoba itu sendiri haram ya, yang sudah setuju kau sih. sampaikan. Tapi sendiri dalam mencakup berbagai kalangan, bukan hanya tua, muda, anak-anak, semua sudah terkena. Tergantung pergaulan sih menurut gue, simpel kan? Iya. Kalau tanggapan gue sih untuk anak muda yang tidak produktif, tidak berkarya, memakai narkoba juga kan beban sekali itu. Simple, iya simple. Aslinya simple. Kembali ke diri kita sendiri, cara memilih tujuan hidup, mau jadi beban orang tua atau enggak, mau jadi anak yang membanggakan orang tuanya atau malah membuat mereka semakin terbebani. Jadi tambah susah mereka. Kita udah dikasih apa kita mau, kita disekolahin di universitas yang kita inginkan. Kita harus membalasnya dengan yang lebih-lebih lah. Iya. Ya Iya, kan? bener sekali sih. Sampai Iya. terjerumus gitu ya. Kita udah beban orang tua, jangan sampai menambah Kalau beban. bisa itu membahagiakan ya. Iya, jangan sampai menambah beban dengan cara kita mengkonsumsi narkoba gitu. Setuju sih. Iya, Oke. contohnya kayak truk gitu loh. Truk kan ada beban itu. Udah ada beban jalan, terus ada banyak yang numpang kan semakin menjadi berat. Iya. Iya, sih. Itulah itu Setuju. traksinya itu. Nah, lalu ada nggak sih teman kalian atau mungkin kalian sendiri nih yang memakai narkoba? Siapa Jangan. dulu nih? Doni dulu deh. Ada nggak Don? Oh, kalau aku sendiri sih nggak ada, tapi kalau keluarga nggak ada. Kalau teman sih ada. Bisa diceritain? Iya, teman gue dia tuh beda banget. Sebelum terkena dan setelah kena narkoba, iya ta. Sebelumnya dia tuh terbuka, ya kayak orang-orang normal pada umumnya.
Tapi semenjak terkena barang haram itu, Iya. Gimana itu itu? berubah loh 180 derajat. Berubahnya itu kak gimana sih? Ya dari mentalnya, dari sikap tutur kata, bahkan sering melamun, lebih-lebih kayak orang linglung gitu loh, kayak orang gila ya kayak sih. Emang Iya. berat juga ya dampaknya. Itulah intinya gitu kayak seperti itu. Oke, kalau Yasa gimana Yasa? Kalau temen gua sih syukurlah nggak ada yang seperti itu. Dan Alhamdulillah. jangan sampai ada lah. Janganlah. Jangan sampai. Paling-paling ya cuma ngerokok aja sih. Ya itu kan lumrah ya sebagai anak itu muda kan yang suka kayak nongkrong gitu. adat ya. Tapi kalau mendengar dari ceritanya Mas Doni cukup terlihat jelas sih perbedaan before afternya seseorang gitu ketika dia udah terindikasi narkoba. Karena kan kita sebagai generasi milenial, sebagai calon penerus bangsa yang akan mengemudikan bangsa Indonesia menuju kemana nantinya, Iya. seharusnya punya jiwa semangat dan cita-cita yang tinggi sebagai modal menuju Indonesia Emas tahun 2045 gitu. Iya sih. Nah, lalu sebagai anak muda nih, karya apa sih yang sedang kalian kerjakan agar tidak ikut terjerumus ke barang haram ini? Mungkin Yasa dulu. Kalau gua sih yang tadi ya, selain sibuk kuliah, gua juga bekerja di salah satu outlet gitu. Jadi lumayan lah, selain dapat waktu mengisi waktu luang, terus juga dapat menghasilkan uang. Tapi kadang gua juga ikut lomba gitu sih, kayak campaign, poster, esai gitu. Emang Sangat aktif pemuda kau ya. Iya kan, era pandemi harus produktif. produktif sekali. Mantap. Apapun itulah yang penting positif dan nggak terjun ke perbuatan yang menyimpang gitu. Kalau Doni masih pertanyaan yang sama, gimana Don? Oke, kalau gue sih pribadi menyibukkan dengan hal positif ya, kayak Mas Yasa tadi, seperti berwirausaha, membuat konten-konten positif, edukasi tentang religius, memanfaatkan dengan mengikuti webinar-webinar dan pengembangan diri. Terlebih dalam era saat ini, udah positifnya banyak, terus coronanya membara, terus kita harus bisa membuat diri kita itu ada manfaatnya tuh untuk bangsa, terutama lah untuk diri kita sendiri. Iya, untuk diri Harus tetap produktif gitu ya. Dan mengembangkan diri terlebih dalam era saat ini. Pokoknya mah sibukkan diri kita untuk hal-hal positif, dijamin aman dari barang haram itu. Terus juga pilih teman yang baik untuk berteman. Boleh sih bergaul dengan teman yang nakal, tapi jangan sampai ikut-ikutan lah. Kalau bisa justru kita merubah menjadi lebih baik lagi. Ingat tuh. Harusnya gitu sih. Iya. Bang. Tapi kalau kita udah bener ya, pergaulan kita udah bener. Tapi kalau di lingkungan itu, ya lingkungan itu ada temen atau yang sahabat mengonsumsi narkoba. Kalau kita sering-sering, kita akan penasaran. Tapi jangan sampai kita mencobanya. Kayak gitu lah. lingkungan itu Iya, berpengaruh pengaruh gitu. sangat, Pengaruh sekali sih sama anak muda. Oke, ada nggak sih saran atau masukan kalian nih agar pendengar kita mampu berkarya tanpa narkoba? Mungkin Yasa dulu. Iya, yang dulu aja. Kalau tips dari gua sih, deketin diri ke Tuhan, itu yang paling utama. Lalu buat diri kalian menjadi lebih produktif dari yang sebelumnya. Jangan sampai waktu kosong kalian terbuang sia-sia. Terus cari teman yang positive vibes-nya itu dapat gitu loh. Emang Iya, iya. teman yang positive vibes itu mempengaruhi sekali ya. Sangat banget. Iya, sangat. Dan karena kan pergaulan gitu kan juga kebiasaan berpengaruh. Kalau karya sendiri sebenarnya banyak. Misalnya membuat konten entah itu di YouTube, di TikTok, Instagram ataupun yang lainnya. Yang penting itu konten yang positif ya. Ya positif ya pokoknya. Terus juga bisa sebagai penyalur hobi, misalnya cover lagu, edit foto, ngevlog dan lain-lain. Banyak banget sih, tergantung dari kitanya mau seperti apa gitu. Oke, kalau Doni gimana Don? Saran atau masukannya kepada pendengar? Tips gue sih perbaikan. Perbaikan dalam artian terutama perbaikan diri dengan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing ya tentunya. Ya setuju sih. Kan kalau caranya biar mau berkarya, tanyain kepada diri kita sendiri.
oh iya, apa bakat dan minat diri kalian. Jangan hanya sekedar tahu, oh bakatku ini, tapi diam aja kayak jangkrik. Nggak dikembangkan gitu Iya. Bang. Jangan hanya sekedar tahu bakat kalian itu apa tanpa dikembangkan. Sayang Nah, juga kan. Iya, sayang. Nah, kalau contoh karyanya itu banyak yang disampaikan Mas Nesa tadi, banyak sih. Kalau keseluruhan ya, kalau aku nyampein ya sama. Kalau di era pandemik ini ya harus manfaatkan waktu itu ya. Iya benar. Tergantung kita mau seperti apa sih gitu ya, sama. Oke, terakhir nih, closing statement dari kalian apa nih? Mungkin Yasa dulu deh. Closing statement dari Yasa apa sih? Please teman-teman, kali ini kita harus bersatu satu suara untuk menggaungkan hashtag perlombaan ini. War on drugs, perang melawan narkoba. Kata orang, menggunakan narkoba itu memang memiliki sensasi seperti terbang dan melayang. Tapi jika kalian keasikan melayang, kalian akan lupa bagaimana caranya turun untuk bisa kembali pulang. Indonesia, you can do it. Wow, Sip. Mantap. keren. Kalau Keren sekali. Doni, closing statementmu apa Don? Kalau gue ada sesuatu nih teruntuk semua yang mendengarkan podcast ini. Aduh, apa tuh? Apa ini? Ya, sebuah ungkapan rasa untuk anak-anak muda maupun bukan muda, anak yang terkenal. Semoga dengan ini atau dengan suara-suara yang aku keluarkan atau penyampaian pesan, semoga terenyuh lah, Yeah, bisa merubah yeah. dirinya yang Oke. awalnya terkenal menjadi sadar gitu. Apa itu Don? Apa sih emangnya? Ya, dengerin ya. Ya, Oke. Salam wahai para pemuda, pemikir nan bijaksana. Bukankah 76 tahun Indonesia sudah merdeka? Tapi mengapa ada penjajah yang masih terus menjelma, merampas jiwa muda bagi preman yang berkuasa? Berita hari-hari bagaikan sebuah elegi. Kau masukkan benda keji tanpa mikir dua kali. Apakah masalahmu yang tak cukup dapat solusi? Ataukah kau terobsesi sangat ingin jadi seorang pemimpin? Hingga kau memilih terbang tinggi dengan sangat berani. Sayang 1000 sayang, semua mimpi yang kau cipta hanyalah ilusi. Kabar bodoh ini masih terus menguar. Terdengar lucu, tapi tak pantas jadi kelakar. Kau masih sangat layak atas wajah yang berbinar. Asal kau turun, gaungkan namanya yang maha besar. Keren banget puisi dari Doni tadi. semoga Oke, bermanfaat. sekian dulu podcast hari ini. Terima kasih kepada dua narasumber. Terima kasih Yasa, terima Sama-sama. kasih Ya, sama-sama. Doni yang sudah datang ke sini, rela waktunya dan tenaga. Terus juga pemaparan solusi dan masukan untuk teman-teman pendengar. Oke, saya Zahrul mewakili podcast ini. Mohon minta maaf jika ada salah kata ataupun ucapan yang tidak berkenan di hati pendengar. Saya pamit mengundurkan diri. Sampai jumpa teman-teman podcast Rehabilitasi Muda. See you. bye.